Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi. NIM E1032221036. Prodi Ilmu Pemerintahan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya di mata kuliah Teori Pembangunan. Nah, judulnya di sini adalah Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian. Tujuan nomor 11 dari 17 tujuan SDGs adalah membuat perkotaan yang permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan adalah tujuan utama sekaligus melibatkan investasi pada transportasi umum, menciptakan ruang hijau bagi publik, dan meningkatkan perencanaan dan pengaturan perkotaan yang inklusif. Di Indonesia, pelaksanaan tujuan ini disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024. Nah, selanjutnya itu indikator kota dan permukiman yang berkelanjutan memiliki berbagai aspek seperti: 1. Akses ke perumahan yang layak. Indikator ini mengukur persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, serta jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). Yang kedua, transportasi publik. Indikator ini mengukur proporsi populasi penduduk perkotaan yang mendapat akses yang nyaman pada transportasi publik. Terpilihlah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas. Yang ketiga, perkotaan, maksudnya pengelolaan sampah. Indikator ini mengukur proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota. Nah, yang keempat, kesesuaian pemanfaatan ruangan kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RDTK, dan kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal untuk melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh. Digunakan kriteria seperti kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan dalam RDTK, fisik bangunan perumahan, kondisi kependudukan, dan tingkat kepentingan kawasan dalam letak kependudukannya pada wilayah kota. Nah, selanjutnya itu data-data dari aspek kota dan permukiman yang berkelanjutan. Nah, di sini ada datanya. Pada tahun 2015, sekitar 87,92% rumah tangga di Indonesia telah menempati rumah yang layak huni. Untuk di perkotaan itu 97,65% dan di perdesaan itu 92%, 92,80%. Nah, pada periode tahun 2014 dan 2015, sebanyak 357 kota atau kabupaten, setara 61%, telah memenuhi kriteria sebagai kota berskala baik. Dan pada tahun 2014, penggunaan kendaraan umum 4,69%, jauh lebih kecil dibanding kendaraan bermotor pribadi 40,3%. Dan pada periode tahun 2014-2015, sebanyak 58,6 juta ton sampah ditangani dengan pengelolaan sampah yang baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke fenomena. Di sini saya mengambil beberapa fenomena. Yang pertama, ledakan penduduk dan kelangkaan tanah merupakan permasalahan yang umum ditemukan di berbagai negara. Harga rumah yang semakin tidak terjangkau secara langsung memunculkan daerah kumuh dan urban sprawl yang dapat menurunkan kualitas hidup perkotaan. Nah, yang kedua, pada tahun 2018 hanya 38,30% atau 26,85 juta rumah tangga yang memenuhi secara nasional, di mana pada daerah perkotaan
hanya terdapat 42,3 rumah tersebut. Pada tahun 2024, angka tersebut ditargetkan naik ke angka 53,19% melalui seperangkat kebijakan yang dirancang untuk memberantas daerah kumuh dan daerah urban sprawl. Yang ketiga, mengacu pada fungsinya untuk memberikan jaminan penyediaan hunian yang aman dan layak. Pemerintah Indonesia telah menyusun kebijakan untuk memenuhi 4 kriteria dasar permukiman kumuh, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses terhadap air minum layak, dan akses terhadap sanitasi layak. Dua kriteria tambahan digunakan untuk memperkuat keamanan dan kelayakan hunian, yaitu keamanan bermukim dan keterjangkauan. Nah, yang keempat, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai tujuan pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh dan menyusun strategi yang bertujuan untuk menata, mencegah, dan mengurangi daerah kumuh sesedikit mungkin. Termasuk di dalamnya strategi berupa distribusi kepemilikan tanah secara layak, layanan infrastruktur, skema pembiayaan undang-undang, kapasitas pemangku kepentingan, kebijakan dan peraturan, serta perencanaan yang holistik. Nah, ini adalah data yang saya ambil. Di sini 52,18% proporsi rumah tangga dengan akses terhadap hunian layak dan terjangkau tahun 2030 dengan skenario BAU. Nah, ada juga 68,6% proporsi rumah tangga dengan akses terhadap hunian layak dan terjangkau tahun 2030 dengan skenario intervensi. Nah, selanjutnya kota dan permukiman berkelanjutan itu memiliki target. Yang pertama, pada tahun 2030 menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Dan yang kedua, pada tahun 2030 penyediaan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas, dan orang tua. Yang ketiga, pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan, dan terintegrasi di semua negara. Yang keempat itu mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. Nah, yang kelima, pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. Untuk ketujuh, pada tahun 2030 menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula, dan penyandang difabilitas. Dan yang terakhir itu ada 8. Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.